bernama Ade Andre Saputra, biasa dipanggil Ade atau Andre. Umur 22 tahun, asal Kepahyang. Pekerjaan sekarang membuka usaha bengkel. Di usianya yang terbilang cukup muda, dia sudah memiliki kemauan yang tinggi untuk bekerja. Pada saat dia masih sekolah pun, dia memanfaatkan waktunya sepulang sekolah dengan bekerja di bengkel milik temannya. Setelah tamat sekolah, dia pun memberanikan membuka usaha bengkelnya sendiri dengan berbekalkan ilmu yang dia punya. Dia bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, tetapi dia bekerja juga untuk membantu orang tua dan adiknya. Dia mengawali aktivitas paginya dengan bekerja membuka usaha bengkel. Kau maafkan sama salahmu, ampuni dirimu. Setelah itu, dia mempersiapkan alat-alat yang diperlukannya. Ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Hingga memperbaiki motor customernya yang rusak. Dia bekerja tak kenal lelah dari pagi hingga sore karena dia ingin mewujudkan cita-citanya mempunyai bengkel yang besar, modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya itu, dia juga ingin mengajak temannya yang belum mempunyai pekerjaan untuk bekerja di bengkelnya. Berkuasa, kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di podcast Kilas Info. Saya host Anda, Andini Puspitasari. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai susah senang dalam membuka usaha. Nah, siapa nih kira-kira bakal nemenin kita dalam podcast kali ini? Pastinya pemirsa di rumah penasaran kan? Boleh dong Kak kenalin namanya siapa nih? Nama saya Ade Andre Saputra, umur saya 22 tahun. Halo Kak Ade. Nah, selamat bergabung nih Kak dalam podcast Sekilas Info. Terima kasih telah mengundang saya di podcast Kilas Info ini. Nah, Kakak kalau boleh tahu asalnya dari mana nih Kak? Asal saya di Kepahyang, yaitu di Desa Karangenda. Nah, Kakak Ade ini asalnya dari Kepahyang nih teman-teman. Nah, kalau bertahu Kakak nih berapa saudara nih Kak? Saya 2 saudara, saya anak pertama. Oh, Kak Ade anak pertama nih. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Kakak sekarang apa nih Kak? Saya memulai usaha bengkel. Nah, Kak Ade ini kesibukannya membuka usaha bengkel teman-teman. Nah, Kakak mulai membuka usaha bengkel ini dari kapan nih Kak? Saya memulai usaha bengkel ini dari tahun 2021 sampai saat ini. Wah, cukup lama ya guys. Nah, boleh dong ceritain sejarahnya dari awal Kakak buka usaha nih. Gimana nih Kak? Saya memulai usaha dari saya sekolah di SMK. Pada saat saya sekolah, saya sambil bekerja di Padang Lekat di tempat bengkel teman teman. ayah saya. Oh, di bengkel teman ayahnya. Ya, Kalau boleh tahu ayahnya kerja apa sih Kak ayahnya? kalau saat ini ayah kerjanya tani. Oh, sebelum bertani pernah kerja di bengkel nggak sih
atau tetap di petani? Kalau pada saat itu ayah saya pernah bekerja bengkel juga Oh, kerja di di bengkel. tempat teman ayah saya. Oh iya ya. Kakak lulusan SMK nih, pernah punya pikiran untuk melanjut ke sekolah nggak? Sekolah yang lebih tinggi gitu? Kalau saat ini saya belum kepikiran untuk melanjut sekolah. Saya masih kepikiran untuk membuka usaha Bengkel. saya ya. Oh, usaha bengkel. Nah, boleh dong kasih tips and triknya nih ini. Gimana sih cara membuka bengkel, apa ya? Membuka ban gitu. Ah, Ya. boleh sih, teman-teman pasti nggak tahu kan, banyak yang nggak tahu atau menggunakan kunci apa aja nih gitu. Yang pertama kunci 12, kunci pintil, Oh iya dan iya. kunci sendok ban. Oh iya iya. Kira-kira nih, misalnya ban customernya nih bocor atau apa gitu kan, Ya. harus ditampa atau harus ganti gitu Kak? Tergantung juga, itu ada dua. Yang ditempel bisa, ada juga Oh, yang ganti baru karena oh bocor besar. besar. Oh iya iya. Kalau saya tuh pernah Kak, kemarin itu kan saya ganti ban itu. Ganti baru sih, udah Ya. ganti baru pas besoknya lagi bocor lagi. I- Itu kira-kira masalahnya tuh kenapa tuh Kak? Kalau biasanya ada dua kemungkinan karena itu Oh iya bener ada Bang. ban itu ada benangnya lah sudah putus, ada Oh, juga ada paku kayak gitu. oh iya iya bener banget nih Kak. Nah teman-teman, kalau mau memperbaiki motornya nih boleh dong ke bengkel Kak Ade. Boleh dong alamatnya di mana nih Kak? Di Desa Karangenda. Oh di Desa Karangenda. Nah Kakak buka usaha nih sejak lama nih kan? Mulai Ya, dari 2021. ya. Nah kira-kira ada kendala nggak sih selama Kakak buka usaha nih Kak? Terkendalanya ada modal, yang Oh, kedua itu tempat usaha. Tempat oh usaha iya. itu eh Apa ya? bukan jalan besar gitu. Oh iya iya masih masuk gang gitu. Ya, Oh iya bener banget. Masuk gang. Nah, teman-teman, boleh dong datang ke bengkel Kak Ade. Nah, Kakak buka usaha, pernah kepikiran untuk buka usaha lain nggak sih, Kak? kalau saat ini belum kepikiran membuka usaha lain. Kalau saat ini Oh, saya masih fokus. fokus usaha Oh, saya ya masih sendiri. fokus usaha Ya, bengkel. Nah, Kakak mulai buka bengkelnya itu dari jam berapa nih, Kak? saya membuka bengkel itu pada jam setengah Jam. 8 sampai jam 5 sore. Kayak gitu. Oh, di hari tertentu atau setiap hari bukanya nih, Kak? Setiap hari. Oh, di setiap hari. Nah, teman-teman, Kak Ade buka bengkelnya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Enggak setiap hari ya, Kak? Setiap hari. Oh, setiap hari. Nah, boleh dong, Kak, Kakak itu pernah nggak sih kerja di tempat orang lain sebelum membuka usaha bengkel? Saya pernah bekerja itu di tempat tiga usaha Oh, di Tuga Usaha bengkel. nih. Oh, iya Ya. benar banget. Di mana aja nih, Kak? Kalau boleh tahu, pasti pemirsa di rumah nih penasaran kan? Yang pertama itu di Padang Lekat selama 3 tahun. Oh, di Padang Yang Dekat. Ya, benar. yang kedua itu di Tugu Motor itu selama 1 bulan. Oh, sama 1 bulan. Yang satu Ya, lagi di mana nih, Kak? yang satu lagi itu di sebelah Bank BRI itu selama 3 bulan. Oh, cukup lama ya, Kak. Ya, Eh, Kakak membuka usaha bengkel ini inspirasinya dari ayah. ya. Kira-kira apa sih cita-cita Kak Ade ini? Boleh dong kasih tahu sama pemirsa di rumah nih, cita-citanya apa sih? Cita-cita saya membuka lapangan pekerjaan Ya, yang pastinya membuka lapangan pekerjaan dan nih. membuka bengkel yang besar, Wah, ya bener. mempunyai modal yang cukup, berlokasi yang strategis. Nah, ya bener. Dan yang pastinya itu untuk membantu teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan Ya, ya kan pastinya. mendapatkan pekerjaan. Ya benar. Nah, ada sih nggak teman-teman kakak tuh yang mau diajak join nih ke bisnis yang sekarang? Itu banyak teman saya yang sekolah di tamatan di SMK itu kan banyak. Oh iya Masih banyak ya. banyak pengangguran juga teman-teman Ah, saya tuh. jadi Kayak gitu. rencananya mau diajak join? Iya, mau diajak kayak gitu. Oh iya benar banget.
Wah, mulia banget nih cita-cita Kak Ade ini. Semoga cita-cita Kak Ade tercapai dan dapat membantu teman-temannya yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, buat teman-teman yang baru merintis usaha, semoga sukses, lancar terus, dan tidak ada kendala. Untuk biaya ganti oli, berapa biasanya sih, Kak? Itu ada 5 macam oli. Oh, apa Yang aja tuh, pertama Kak? itu oli MPX. Kalau oli MPX itu ada dua itu. Oh, Oli Gardanya ada juga itu. Kalau seset itu kisaran harga 65 kalau di tempat saya. Kalau oli Yamaluk itu kalau satu set itu di harga 65 juga. Kalau oh, oli Federal itu di harga 45. oh, di harga 45. Ya, Nah, kualitasnya dari jenis oli yang tadi itu yang paling paling apa ya? Paling tinggi atau paling bagus dari oli itu yang mana sih Kak? Yang paling berkesannya itu yang sering digunakan orang lah gitu. kalau yang untuk Honda itu di MPX itu bagus. Kalau di Oh, Yamaha itu Yamaluk oh, kayak yang gitu malu, ya. oh ya ya. Nah, kakak pernah nggak sih punya apa dapat customer yang motornya yang kerusakannya paling parah gitu? Apa aja? Tahu biayanya berapa gitu? Kalau biasanya kerusakan yang lebih parah itu motor nge-gym gitu. Biayanya Nah, servisnya oh, seperti ganti piston, ganti ganti stang seher kayak gitu. oh, Di puring kayak gitu. Pokoknya banyak yang mau diservis itu. Kisaran di biayanya nih, biayanya berapa sih Kak? Kalau kisaran boleh tahu. harga 500 ke atas Sampai itu. Oh oh ya. ya. Biasanya setiap bengkel harganya segitu atau cuma Kakak aja nih? Kalau biasanya beda-beda itu. Kalau di bengkel itu ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah kayak gitu. Oh, ya bener banget nih. Nah, biasanya penghasilnya per hari itu berapa sih, Kak? Itu kalau biasanya kalau Dari kalau awal mula Kakak buka usaha itu ada perubahan atau tetap yang di awal tuh? kalau penghasilan per hari itu Ya. tergantung juga. Kalau sepi itu kisaran 50, kalau lagi rame itu sampai 200, 250 kayak gitu. Oh, iya iya bener banget nih. Nah, dari modal itu Kakak buat untuk modal lagi, dari penghasilan itu udah Kakak untuk modal lagi atau untuk kebutuhan Kakak atau membantu orang tua gitu? Kalau itu kalau biasanya itu tergantung juga. Kalau rame itu kalau banyak penghasilan per hari itu Oh iya iya. untuk modal kalau biasanya. Kalau Oh. sedikit kalau biasanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari saya. Oh, ya bener banget nih. Nah, semenjak Kakak buka usaha nih, orang tua terlibat nggak dalam memenuhi kebutuhan Kakak atau Kakak udah bisa sendiri memenuhi kebutuhan Kakak sendiri? Kalau saya untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri kayak gitu. Oh, tetapi masih Tidak juga terlibat untuk lagi. bantu orang Ya, tua. bantu orang Oh, tua ya juga benar banget. kayak gitu. Nah, orang tuanya nih mendukung nggak sih Kakak buka usaha yang sekarang itu? Kalau orang tua ya pastinya mendukung kayak gitu. Oh, ya pastinya Ya, kan orang tua mendukung. Nah, pernah gak sih orang tua tuh bilang untuk jangan membuka usaha yang ini, tapi untuk membuka usaha yang lain. Misalnya, Kak Ade ini mau buka usaha bengkel nih, ya. tapi orang tua itu mau menyuruh Kak Ade itu untuk buka usaha yang lain. Kalau membuka usaha itu di dalam bengkel tuh mendukung yang itu aja kayak gitu. Oh, orang tua itu mendukung. Oh Ya, ya, eh tapi nggak apa sih maksudnya itu nggak cekcok lah sama orang tua dalam buka enggak. usaha. Oh, yang pastinya mendukung ya Iya, kan. mendukung. Oh iya ya bener banget. Sebelum kakak buka usaha nih, pernah kepikiran untuk buka usaha lain atau cabang gitu? Kalau itu belum belum ada kepikiran. Belum kepikiran untuk Ya, nambah belum usaha ada. ya? Ya, Oh masih tetap masih tetap mengembangkan. mengembangkan usaha yang ini. Oh ya bener banget nih. Nah buat teman-teman, kalau mau membuka usaha atau mau inspirasi lebih lanjut lagi mengenai bengkel, boleh dong kontak-kontak Kak Ade
IG-nya apa sih, Kak? Kalau boleh tahu nih. Ade Andre Saputra. Oh, Ade Saputra. Ya. Nah, nggak terasa nih, Kak. Udah di episode terakhir aja nih. Terima kasih udah mau bincang-bincang, udah mau diundang di podcast kali ini. Udah mau sharing dari awal kakak buka usaha, susah senang dalam kakak buka usaha, kendala kakak buka usaha. Terima kasih telah mengundang saya di podcast Sekilas Info ini. Semoga bermanfaat pada penonton Anda. Minum. Nah, teman-teman, terima kasih nih udah mau mendengarkan. Kita udah sampai di episode terakhir. Poin yang bisa kita ambil kali ini yaitu setiap usaha yang kita jalani dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, biasanya nih banyak sekali kalangan remaja yang di usia Kak Ade ini untuk memanfaatkan waktunya untuk bermain. Tapi tidak dengan Kak Ade dong. Dia udah mau membuka usaha sendiri, tidak malu dalam membuka usaha sendiri. Walaupun usahanya belum berkembang cukup jauh sih, tapi nggak apa-apa. Dia merintis dari awal. Terima kasih untuk Kak Ade. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.